Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini untuk pertemuan TLJ, teknik layanan jaringan. Gimana kabarnya? Sehat semua ya anak-anak? Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang standar organisasi di TLJ. Dalam bidang komunikasi data itu ada standar organisasinya. Dan perlu diketahui, setiap kegiatan nanti tolong nanti kita jangan lupa absen dulu. Absennya tetap sesuai dengan yang diberikan Ibu Wali kelas. Dan juga nanti untuk kegiatan absen yang Pak Sam cek nanti di YouTube dan juga WA. Dan untuk standar komunikasi data, untuk mempersingkat materi yang akan saya berikan, di sini nanti anak-anak harus bisa mengerti apa itu standar komunikasi data. Di dalam standar komunikasi data itu ada protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah aturan yang diberikan untuk suatu komunikasi data. Dalam komunikasi data di sini bisa lewat HP ataupun bisa lewat komputer atau media internet lainnya. Untuk standar organisasi, standar komunikasi data, ada badan-badan tertentu untuk yang harus diketahui oleh anak-anak. Badan standar komunikasi data, mulai dari badan standar yang bisa dipakai untuk komunikasi data itu di Eropa, itu ada 3. Pada standar pertama ETSI, Eropa Teknologi Telekomunikasi Standard Institute. Nah, di situ menerapkan komunikasi data di Eropa. Contohnya HP GSM. Mungkin sudah tahu HP jadul itu. Yang kedua CEN, Eropa Committee of Electronic. Nah, di sini dicontohkan itu standarnya teknologi informasi, jadi standar umum. Terus yang ketiga CEPT, Conference European de Administrator. Buat apa itu CEP? Nah, itu untuk pekerjaan yang dilakukan di ITS atau pekerjaan yang dilakukan versi standar Eropa. Badan standar Amerika. Selain Eropa, badan standar juga dipunya badan standar Eropa. Untuk badan standar Amerika itu IEEE, E-nya ada 3, Institute of Electric and Electronic Engineering. Nah, itu badan asosiasi untuk elektro internasional. Contoh standarnya itu, standar ini digunakan di LAN Local Area Network. Standar komunikasi datanya itu pakai yang Amerika, yang pakai LAN itu. Yang kedua EIA, Electronic Industry Association atau organisasi pabrik elektronika di Amerika. Standarnya RS232 atau bisa digunakan di chip. Chipnya di sini biasanya itu IC. Yang badan standar Amerika yang ketiga FCC, Federal Communication Commission. Nah, itu badan regulasi pemerintah Amerika. Itu punyanya Amerika, itu jarang kita gunakan. Yang kita gunakan tetap EIII. E-nya ada 3, EII yang bisa digunakan di wireless. TIA. Yang keempat, standar Amerika TIA, Telekomunikasi Industry Association. TIA bertugas mengadaptasi standar dunia dalam lingkungan Amerika. Tapi tetap punya Amerika, kita tidak gunakan.
Dalam teknologi tadi Eropa sama Amerika yang kita gunakan itu ada organisasi global yang punya standar sendiri, yaitu menyeluruh semua digunakan. Itu namanya pertama itu International Telekomunikasi Union, itu badan khusus PBB yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi. Berarti semua telekomunikasi itu punya PBB semua. Yang kedua ISO atau IEC, The International Standard Organisasi. Nah, itu organisasi di bidang informasi. ISO isunya berpesan di bidang protokol aturan komunikasi data. Yang IEC itu di aspek elektronikal, jadi hardware-nya. Kalau aturannya itu tetap ISO. Yang ketiga IETF, Internet Engineering Task Force, itu bertanggung jawab tentang arsitektur internet. Jadi arsitektur kayak jenis gaya atau kita sebut itu bentuk standar tipe protokol, tipe jaringan. Ada jaringan LAN, MAN, WAN. Nah, itu pakai EITF sebagai arsitektur. Nah, di situ nanti di jaringan itu pasti kita pasti setting namanya IP. Nah, itu yang ngatur EITF, itu badan organisasi global. Dari organisasi standar organisasi Eropa, Amerika, dan global, anak-anak harus tahu, dan tolong nanti dirangkum, terus rangkumannya nanti dikirim di WA-nya Pak Sam. Ya, mungkin kalau ada yang bingung ataupun belum bisa mengerjakan, bisa minta tolong temannya. Dan nanti dicek di YouTube, subscribe dan like. Nanti Pak Sam lihat absennya di YouTube. Kalau sampai sudah komen, komennya nama, jangan lupa nama lengkap, terus absen, tugasnya sudah dikirim atau belum, atau masih proses, tolong dikasih pesan di YouTube. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Selamat ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.